dengan cara menginput PPh orang pribadi formulir 1770 dengan 1770S. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Maulida Nuraini. Saya Sherly Alifa. Saya Aulia Putri Ramadhani. Saya Dewi Sakti. Dan Bukan Ramadhani Anis. Selanjutnya adalah membuat SPT 1770. Pilih menu koneksi database, pilih folder SPT tahunan, pilih folder database, pilih data. Mengisi username dan password. Mengisi data profil wajib pajak. Pilih SPT, buat SPT baru, jenis SPT, dan tahun pajak. Pilih menu utility setting PTKP. Mengganti 36 juta dengan 54 juta. Lalu ditambah lagi dengan 54. Mengisi lampiran 4, pilih SPT, pilih 1770, pilih lampiran 4. Mengisi lampiran 4 dengan kode 061, 069, 061, 043, 012, dan 042. Selanjutnya mengisi bagian B, bagian utang atau kewajiban pada akhir tahun dengan kode 102 dan 101. Lalu yang ketiga adalah menyusun bagian C, daftar susunan keluarga seperti gambar di atas. Selanjutnya, tahap selanjutnya itu sama seperti yang tadi, untuk klik bagian C, lalu klik tambah. Setelah itu lengkapi formulir rekaman data seperti namanya itu Gendis Susanto, niknya itu berapa, hubungan keluarganya apa, dan pekerjaannya sebagai pelajar. Setelah dilengkapi, klik simpan. Lalu setelah semuanya lengkap, kembali ke menu awal. Setelah balik ke menu awal, pilih menu SPT 1770, lalu pilih lampiran ketiga. Setelah itu kita mengisi bagian A. Bagian A itu penghasilan dikenakan pajak final. Nah, kita isi tuh nominalnya. Di bagian pertama, di nomor 1 ada bunga deposito tabungan, diskontro SPI. Dasar penggunaan pajaknya itu 45 juta. Sedangkan PPh terutangnya kita isi 9 juta. Terus di nomor 9 itu juga diisi sewa atau tanah dan bangunan. Dasar penggunaan pajaknya itu 45 juta. PPh terutangnya 4.500.000. Dan nomor 16 itu ada penghasilan lain yang dikenakan pajak final. Itu dasar penggunaannya 335 juta, 335 juta. PPh terutangnya itu 2.510.000. Nah, yang ke-17 itu totalnya itu ada 16.010.000. Setelah itu kita mengisi bagian B dan C. Bagian B dan C kita klik nih, B dan C. Lalu kita isi di bagian warisan. Warisan itu nominalnya itu 500 juta. Nah, totalnya itu jumlah bagian B itu 500 juta. Setelah bagian B dan C selesai, kita kembali ke menu awal. Kita pilih SPT, lalu kita pilih 1770. Lalu kita pilih lampiran kedua. Nah, di lampiran kedua itu setelah semua muncul, kita klik tambah yang ada di bawah. Kita lengkapi formulir rekam datanya, ada nama, terus NPWP, nomor, tanggal, jenis pajak. Nah, jenis pajaknya itu PPh 21. Nah, sama dipungut, PPh dipungut. Nah, setelah semua lengkap, itu kita klik simpan. Lalu seperti yang tadi, kita klik tambah lagi, lalu muncul formulir data seperti yang tadi. Nah, ada nama, NPWP, nomor, tanggal, jenis pajaknya itu PPh 23. Terus PPh dipungut. Setelah semuanya itu simpan. Klik simpan. Nah, setelah udah ada di tabel nama-nama, lalu kita kembali ke menu awal. Nah, di menu awal kita pilih SPT lagi. Lalu kita pilih 1770, lalu lampiran ke 1. Nah, kita pas nanti akan muncul tabel-tabel. Nah, di bagian B itu semuanya diisi nominal 0. Setelah semua diisi 0, kita ke bagian yang C. Bagian C itu ada formulir rekam data seperti yang tadi. Ada nama pembuat kerja, pemberi kerja, NPWP pemberi kerja, penghasilan bruto, pengurangan penghasilan bruto, dan penghasilan nilai. Setelah semua formulir rekam data itu lengkap, lalu kita klik simpan. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian yang D. Di bagian yang D, di nomor 3 ada sewa. Sewanya itu kita isi nominal 36 juta. Jadi jumlah bagian D itu 36 juta. Selanjutnya, kita kembali ke menu awal.
kita mengisi daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final. Caranya adalah klik klik SPT, lalu pilih 1.770, lalu pilih daftar pembayaran PP 46 atau 2023. Lalu setelah muncul, kita klik tambah yang ada di bawah. Lalu isi formulir rekam data seperti yang tadi, ada NPWP tempat usaha, terus KPP, alamat, terus pendanaan bruto dan PPh final dibayar. Nah, setelah lengkap, klik simpan. Lalu setelah selesai, kembali ke menu awal. Selanjutnya itu ke-12 mengisi SPT induk. Pertama, pilih menu surat pemberitahuan SPT, lalu klik 1770, untuk klik induk. Selanjutnya, kebuka identitas. Jika sudah terisi lengkap dan benar, diabaikan saja. Next, ke bagian A. Pertama, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan 154.200.000. Yang kedua, yang ketiga itu penghasilan neto dalam negeri lainnya 36 juta. Jumlah penghasilan neto 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu 190.200.000. Selanjutnya itu jumlah penghasilan neto setelah pengeluaran zakat sumbangan itu 150.200.000. Selanjutnya yang bagian B, kita klik di nomor 9, itu diisi 190.200.000, dan di nomor sebelumnya kita klik K, tanggung itunya 2, hanya 1 sebesar 67.500.000, dan yang bawahnya di 11 yaitu ada 122.700.000. Selanjutnya pada bagian C, 12 dan 14 ini terisi 13.405.000 rupiah. Selanjutnya isi yang bagian 15 nya sebesar 8.725.000, dan yang ke-16 nya itu 4.680.000. Dan khusus pada baris tanggal lunas masih kosong karena belum diinput SSP untuk penyetoran PPh kurang bayar tersebut. Jika sudah diinput SSP, maka baris tanggal lunas secara otomatis akan terisi tanggal 31/03/2019 4.680.000. Bagian F jika sudah terisi lengkap dan benar diabaikan aja. Selanjutnya bagian G, pilih lampiran SPT huruf A, B, C, E, F, dan K. Selanjutnya di bagian kuasa pilih baris wajib pajak, isi tanggal 31/12/2018. Lanjut nomor 13, mengisi surat setoran pajak SPP. Pertama, pilih menu laporan SPT, lalu rukam surat setoran pajak SPP. Selanjutnya, klik tambah, lalu pilih kode jenis setorannya tahunan PPh orang pribadi. Klik simpan. Yang ke-14, mencetak SPT tahunan PPh orang pribadi. Pilih menu lapor SPT, lanjut klik menu cetakan, lalu klik induk, lalu cetak. Dan terakhir itu tampilannya 1770 seperti ini.